Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat walafiat ya. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan kemanapun kalian pergi dengan cara menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, hari ini Bu Arin akan menjelaskan konsep mengenai keliling dan luas bangun datar. Tapi sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu keliling dan luas? Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Keliling adalah garis yang membatasi suatu bidang. Jadi, ketika kita menghitung keliling, yang kita hitung adalah semua garis terluar yang membatasi suatu bidang. Contohnya seperti berikut ini. Bu Arin memiliki sebuah bidang persegi. Maka, kelilingnya bisa kita hitung dengan menghitung semua sisi-sisinya seperti berikut ini. Nah, sampai di sini sudah paham? Agar lebih jelas, satu lagi contoh menghitung keliling suatu bidang. Bu Arin memiliki sebuah segitiga. Maka keliling yang kita hitung adalah, nah seperti ini anak-anak. Keliling adalah garis yang membatasi suatu bidang. Jadi yang kita hitung adalah seluruh garis terluar dari suatu bidang. Jadi kalau di dalamnya ada garis, tidak perlu kita hitung. Selanjutnya, mengenai luas. Luas itu adalah ukuran panjang lebarnya suatu bidang. Jadi yang kita hitung ketika menghitung luas adalah luas dari seluruh wilayah yang ada di dalam suatu bidang itu. Contohnya seperti berikut ini. Ini Bu Arin memiliki sebuah bidang segi 5 beraturan. Nah, luas yang dimaksud di sini adalah yang Bu Arin arsir berikut ini. Nah, yang berwarna biru itulah yang disebut sebagai luas bidang. Satu lagi contoh, Bu Arin memiliki sebuah persegi, maka luasnya kita arsir yang berwarna hijau ini. Sampai di sini sudah tahu ya bedanya apa itu keliling dan juga luas. Lalu, bagaimana cara mengukur keliling dan luas? Yang pertama, kita membahas tentang menghitung keliling. Nah, bagaimana caranya tadi anak-anak? Kita harus menghitung seluruh garis terluar yang ada dalam suatu bidang tersebut. Sekarang, perhatikan contoh berikut ini. Berapa keliling bangun tersebut? Nah, di bangun ini ada garis terluar dan ada garis di dalam. Ketika kita menghitung keliling, maka yang kita hitung hanyalah garis terluarnya saja atau sisi terluarnya. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak keliling dari bangun tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 satuan. Berarti keliling bangun tersebut adalah 8 satuan. Sampai di sini sudah paham? Biar lebih jelas, satu contoh lagi. Keliling bangun tersebut adalah sama seperti sebelumnya, yang kita hitung hanyalah garis-garis terluarnya saja. Oke, kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi yang kita hitung hanyalah garis-garis terluarnya saja. Garis-garis di dalamnya ini
tidak perlu kita hitung, hanya luarnya saja. Jadi kesimpulannya, keliling bangun datar di samping adalah 14 satuan. Oke, tugas pertama, buatlah 2 buah bangun datar bebas, terserah kalian seperti pada contoh, kemudian hitunglah keliling dari bangun datar tersebut. Oke, sekarang kita bahas cara menghitung luas. Ingat bahwa ketika menghitung luas, kita adalah menghitung seluruh wilayah yang ada di dalam suatu bidang. Di sini ditunjukkan oleh yang Bu Arin arsir dengan warna abu-abu. Maka bagaimana cara menghitung luas bangun datar berikut ini? Caranya dengan hitung setiap persegi yang ada dalam bidang tersebut. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 persegi dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, luas bangun datar tersebut adalah 4 satuan persegi. Contoh lain, bagaimana cara menghitung bangun datar berikut ini? Sama seperti tadi, kita harus menghitung setiap persegi yang ada di dalam bidang tersebut. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 persegi di dalam bidang tersebut. Berarti luas bangun datar tersebut adalah 6 satuan persegi. Sampai di sini paham? Kalau sudah, coba kerjakan tugas kedua. Buatlah 2 buah bangun datar bebas, kemudian hitunglah luasnya seperti pada contoh sebelumnya. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa sebuah persegi itu sebenarnya terdiri atas 2 buah segitiga siku-siku yang kongruen atau sama persis, sehingga 2 buah segitiga siku-siku yang kongruen itu dapat dihitung menjadi 1 persegi. Kita buktikan ya anak-anak. Nah, ketika Bu Arin membagi persegi ini menjadi 2 segitiga siku-siku, ternyata memiliki sama besar atau kongruen. Berarti setiap 2 buah segitiga siku-siku dapat kita simpulkan menjadi 1 persegi. Hitunglah luas bangun datar berikut ini. Nah, ini adalah bangun datar kombinasi karena di sini ada luas perseginya dan ada luas yang menggunakan satuan segitiga. Caranya kita hitung luas perseginya terlebih dahulu. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 satuan persegi. Nah, selanjutnya kita hitung bagian segitiganya. Ingat bahwa setiap segitiga bernilai setengah persegi, sehingga setiap 2 segitiga bernilai 1 satuan persegi. Nah, segitiga-segitiga ini bernilai setengah. Berarti dapat kita hitung dengan cara 6 ditambah setengah ditambah setengah sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Artinya, bangun datar tersebut memiliki luas 7 satuan persegi. Sudah jelas? Biar lebih jelas, satu contoh lagi. Hitunglah luas bangun datar berikut ini. Bagaimana tadi caranya anak-anak? Yang pertama kita hitung adalah bagian perseginya terlebih dahulu. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 satuan persegi. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dengan segitiga-segitiga yang setiap segitiganya bernilai setengah. Sehingga ada 4 segitiga yang bernilai setengah. Kemudian
Kita tulis kalimat matematikanya. 5 ditambah setengah, ditambah setengah lagi, ditambah setengah, dan ditambah setengah. Sama dengan 5 ditambah 2. 2 ini dari mana? 2 ini berasal dari setengah ditambah setengah, itu 1, ditambah lagi dengan setengah ditambah setengah 1. Jadi hasilnya 2. 5 ditambah 2 sama dengan 4. Dengan demikian, luas bangun datar tersebut adalah 7 satuan persegi. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Yuk coba untuk mengecek apakah kamu sudah paham, buatlah 2 bangun datar kombinasi seperti contoh. Bebas bentuknya terserah kalian, kemudian hitunglah luas bangun datar yang kamu buat. Oke, itu pelajaran untuk hari ini. Kalian bisa mengerjakannya di buku matematika, kemudian kirimkan ke WA Bu Arin jika sudah selesai ya anak-anak. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga kalian selalu sehat dan kita segera kembali ke sekolah seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.